Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menyebutkan di banyak hadisnya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Abdullah bin Abbas. Hadisnya sudah kita sampaikan tadi di khutbah Jumat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ma asabaka lam yakun liukhtiak, dan sesuatu yang ditakdirkan untukmu tidak akan mungkin meleset darimu. Sesuatu yang akan menimpamu, yang ditakdirkan akan menimpa kita, tidak akan mungkin meleset dari kita. Wa ma akhta'aka lam yakun liusibak, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan mungkin menimpamu. Jadi sesuatu yang bukan takdir kita tidak akan mungkin menimpa kita. Sebagaimana sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita pasti akan menimpa kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Jikalau seandainya, jikalau sekiranya seluruh manusia yang ada di bumi ini bersatu, ya, berkumpul untuk mencelakakan diri kita, membahayakan diri kita, apa kata Rasulullah? Niscaya mereka tidak akan mampu membahayakan diri kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Jadi ini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi sadat, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Baiklah, di antara pembicaraan yang paling hangat di akhir-akhir ini adalah persoalan wabah virus yang setiap harinya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Begitu banyak analisa-analisa, komentar-komentar, bahkan arahan-arahan dalam menyikapi masalah ini. Begitu banyak aktivitas-aktivitas dibatasi, bahkan dihentikan untuk sementara disebabkan oleh virus corona. Dan semua kita tentu telah mendengar bahwa aktivitas ibadah pun di dua kota suci, Mekah dan Madinah, mendapatkan beberapa batasan-batasan untuk sementara waktu agar tidak terjadi mudarat yang lebih besar dari virus yang melanda dunia ini secara umum. Oleh karena itu, pengganti materi kita pada malam hari ini sejatinya kita membahas masalah dosa-dosa besar. Tapi tidak apa-apa kita bahas
sedikit masalah yang begitu hangat dibicarakan oleh seluruh manusia di penjuru dunia ini. Pembahasan kita adalah bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi masalah ini atau wabah penyakit ini. Ya, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Yang pertama, jamaah sekalian, tentunya kita sebagai orang mukmin, orang yang berislam, yakin bahwa apa yang terjadi pada hari ini, apa yang kita saksikan pada hari ini, kejadian yang kita saksikan pada hari ini telah terjadi masalah-masalah yang sama di waktu yang lampau. Jadi ini bukan pertama kalinya terjadi. Jadi di masa-masa yang lampau pun terjadi hal-hal yang serupa. Dan kita yakin bahwa di waktu-waktu yang akan datang pun akan terjadi hal-hal yang dapat menggemparkan dunia ini. Ini adalah sesuatu yang telah Allah gariskan, sesuatu yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan semua kejadian-kejadian di atas permukaan bumi ini. Oleh karena itu, hal yang pertama yang perlu kita ingat dalam menghadapi situasi yang seperti ini, marilah kita mempertebal keimanan kita, keyakinan kita terhadap salah satu dari rukun iman, yaitu beriman kepada al-qadar dan al-qadar, beriman kepada ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iman inilah yang akan menjadikan seorang muslim meskipun harus dan wajib waspada. Jadi kita pun harus waspada. Namun dengan keimanan, seorang muslim tidak menghadapi masalah yang seperti ini dengan ketakutan yang berlebihan. Dengan keimanan, seorang muslim tidak akan menghadapi musibah apapun dengan ketakutan yang berlebihan, karena ia yakin ada sandarannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ia bertawakal kepada Allah bahwa apapun kejadian yang terjadi di atas permukaan bumi ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalaupun seluruh manusia ingin membahayakan dirinya atau ingin membahayakan banyak orang, namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan dirinya termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan musibah, maka yakin dan percaya dia tidak akan mendapatkan musibah. Seberapapun virus corona menelan banyak korban, namun ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita tidak termasuk di antara mereka, maka yakin dan percaya virus corona tidak akan menimpa kita. Namun tentunya harus ada usaha. Setelah itu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibuna illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah bahwa kita tidak akan ditimpa musibah apapun kecuali apa yang telah
Allah takdirkan kepada kita. Wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan di banyak hadisnya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Abdullah bin Abbas. Hadisnya sudah kita sampaikan tadi di khutbah Jumat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma asabaka lam yakun liukhtiak. Dan sesuatu yang ditakdirkan untukmu tidak akan mungkin meleset darimu. Sesuatu yang akan menimpamu, yang ditakdirkan akan menimpa kita, tidak akan mungkin meleset dari kita. Wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. Dan sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan mungkin menimpamu. Jadi sesuatu yang bukan takdir kita tidak akan mungkin menimpa kita. Sebagaimana sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita pasti akan menimpa kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Jikalau sekiranya seluruh manusia yang ada di bumi ini bersatu, ya, berkumpul untuk mencelakakan diri kita, membahayakan diri kita, apa kata Rasulullah? Niscaya mereka tidak akan mampu membahayakan diri kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Jadi ini masalah takdir, masalah keyakinan kita terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, seluruh umat ini pun bersatu untuk memberikan bahaya kepada diri kita, mereka tidak akan mampu kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Ya, begitu pula dengan virus corona. Bagaimanapun virus corona memakan banyak korban, ya, karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita tidak termasuk di antaranya, yakin dan percaya kita tidak akan tertimpa yang dinamakan oleh virus corona. Ya, oleh karena itu marilah kita senantiasa menjadikan sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Berkuasa, yang Maha Berkeinginan apa yang Allah kehendaki. Jadi ini yang pertama. Ya, marilah kita mempertebal keyakinan kita terhadap, ya, rukun iman yang terakhir, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi situasi yang seperti ini, yang namanya virus corona. Kemudian yang kedua yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang mukmin, jadi kita berbicara masalah agama ya dalam menghadapi virus corona. Yang kedua, bahwa penjagaan yang paling terbaik adalah penjagaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan yang terbaik adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ihfazillaha yahfazuk. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidahu tujahak. Jagalah Allah maka engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Makna menjaga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata para ulama, wahfaz awamirahu. Yang menjaga Allah artinya menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakannya. Wahfaz nawahihahu. Menjaga Allah artinya menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian wahfaz huquqahu. Menjaga hak-hak Allah. Kemudian wahfaz hududahu. Menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mendekatinya.
hadirin sekalian, barang siapa yang senantiasa menjaga keempat hal tersebut, maka yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya, ya, menjaga dari persoalan fisiknya, dari mara bahaya, dari penyakit, menjaganya dari persoalan harta bendanya. Bukan cuma fisik kita yang dijaga oleh Allah, tapi harta benda yang kita miliki pun akan dijaga oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari persoalan keturunannya. Keturunan kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menjaga kita dari persoalan agama kita. Oleh karena itu sekalian, jamaah sekalian, marilah kita senantiasa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Jangan sampai apa yang kita hadapi pada hari ini, sebuah wabah virus yang begitu sangat menakutkan, boleh jadi ini ada kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'duhum la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Ya, kata para ulama, maksud dari tangan-tangan manusia adalah dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia. Jadi kita saksikan kerusakan di lautan, ya, bencana, kemudian di daratan kerusakan, penyakit, wabah, virus, mungkin disebabkan karena tangan-tangan kita, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala tampakkan kesemuanya itu agar mereka tahu bahwa itu adalah ulah dari tangan-tangan mereka sendiri, la'allahum yarji'un, agar ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini peringatan. Kalau kita lihat dari sisi agama, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh banyak manusia hari ini, ya, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya korban-korban dari virus corona semakin meningkat, ya, tiap harinya. Bahkan ujung dari virus corona atau dampak dari virus corona yang paling menakutkan atau paling membahayakan adalah kematian. Ini adalah dampak yang paling menakutkan dari virus corona adalah kematian. Namun tentunya semua kita pasti akan mati. Jadi yang harus kita yakini bahwa semua kita akan mati. Adapun virus corona menimpa kita atau tidak menimpa kita, namun yang pasti adalah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Bahwasanya kematian yang engkau lari darinya, niscaya kematian itu akan mendapatimu. Kita lihat sekarang aktivitas-aktivitas dihentikan untuk sementara waktu, dan orang-orang lebih memilih menetap di rumahnya. Orang-orang lebih memilih berdiam diri di rumahnya. Namun jangan sampai kita menyangka bahwa dengan berdiam diri di rumah dapat menyelamatkan kita dari kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan mendapatimu, sekalipun engkau berlindung di balik benteng yang kokoh. Jadi jamaah sekalian, seharusnya kita terhentak dengan adanya virus corona ini, yang
dampak paling membahayakan adalah kematian. Jadi virus corona ini marilah kita jadikan pelajaran bahwa suatu saat nanti kita akan wafat, kita akan meninggal dunia. Bukan hanya virus corona, boleh jadi sebelum virus corona datang menimpa kita, kematian lebih dahulu datang. Mungkin disebabkan hal-hal yang sepele, yang mungkin kita tidak pernah mengira bahwa hal itu akan terjadi. Banyak sekarang kita saksikan kematian-kematian yang mendadak, tiba-tiba mati. Mungkin kita berpikir, tadi saya lihat masih duduk-duduk, masih jalan, sekarang sudah wafat. Jadi marilah kita mengambil pelajaran dari adanya virus corona yang begitu menakutkan ini, mengingatkan kita akan kematian. Apakah kita sudah siap menghadapi yang namanya kematian? Apakah persiapan kita menuju kematian sama dengan persiapan kita menangkal yang namanya virus corona? Banyak orang sibuk bagaimana caranya dapat mengatasi yang namanya virus corona, tapi lupa mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian yang berada di depan mata kita. Kemudian yang terakhir, hadirin sekalian, alhamdulillah, meskipun kita memiliki sandaran yaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita wajib berusaha untuk menghindarkan diri kita dari yang namanya virus corona. Dan alhamdulillah, para ahli kedokteran telah memberikan arahan-arahan untuk menjaga kebersihan, menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan lain-lainnya. Dan alhamdulillah semua ini telah dijelaskan dalam syariat Islam. Masalah kebersihan telah dijelaskan secara tuntas dalam syariat Islam. Tinggal bagaimana kita konsisten dalam menjalankan aturan-aturan yang diajarkan dalam syariat kita yang sangat begitu lengkap. Kemudian jangan lupa pula dengan yang namanya at-tibbu an-nabawi, resep kedokteran yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga diri kita dari berbagai macam penyakit. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa resep kedokteran. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man tasabbaha bi sab'ati tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalika al-yawm summun wala sihrun. Ini yang pertama. Kata Rasulullah, barang siapa yang meruntingkan mengonsumsi 7 butir kurma ajwa setiap harinya, maka pada hari itu dia tidak akan ditimpa apapun, sampai racun ataupun sihir. Ini bukan promosi ya, masalah kurma. Jadi kata Rasulullah, barang siapa meruntingkan memakan 7 butir kurma ajwa setiap harinya, maka pada hari itu kata Rasulullah, ia tidak akan ditimpa summun, racun, au sihrun, ataupun bahkan sihir. Cuma meruntingkan memakan 7 butir kurma ajwa, kita akan terhindar dari sihir. Kemudian selanjutnya, ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita zikir-zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang yang dapat melindungi diri kita dari berbagai macam penyakit. Kita baca di waktu paginya akan melindungi kita sampai petang. Di antaranya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, kita meruntingkan ini tiap pagi, ya, yakin dan percaya kita akan terhindar dari setiap mara bahaya, bahkan penyakit apapun. Kemudian sangat banyak ya yang disebutkan dalam resep kedokteran ala Rasulullah. Di antaranya doa keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita keluar rumah, kita bersandar, kita tawakal apapun yang terjadi itu adalah kehendak dari Allah setelah didahului oleh usaha. Dan masih banyak ya yang belum sempat kita sebutkan, resep-resep kedokteran ala Rasulullah yang dapat membantu kita mencegah diri kita dari virus yang begitu mengkhawatirkan, virus corona.
Semoga cukup ya apa yang kita sampaikan. Hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi adalah takdir dari Allah. Meskipun harus didahului oleh usaha untuk menjauhkan diri kita dari yang namanya virus corona. Setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Jika Allah menakdirkan kita, ya, tidak ada yang dapat menghalanginya. Namun ketika Allah berkehendak lain, tidak akan mungkin virus corona menimpa diri kita. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita darinya, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini dari virus corona. Cukup ya. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.